Setelah kalah dari VOC di Banten, Bengkulu memang menjadi pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara. Untuk menandai kepentingannya di Bengkulu, Inggris membangun benteng terbesarnya di kawasan ini. Benteng Marlborough mulai dibangun pada 1714. Nama Marlborough sendiri diambil dari nama jenderal Inggris terkenal, John Churchill Duke of Marlborough, yang hidup di awal abad ke-17. Dalam proses pembangunannya, yang memakan waktu hingga 5 tahun, EIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Pada pertengahan abad ke-18, Benteng Marlborough mengalami perluasan dengan menambahkan gudang senjata dan pemukiman. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC tahun 1713 sampai dengan 1719 di bawah pimpinan Gubernur George Callan sebagai benteng pertahanan Inggris. Konon, benteng ini merupakan benteng terkuat Inggris di wilayah timur setelah benteng St. George di Madras, India. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu. Menguasai ke Madras, mereka kemudian kembali tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1793, serangan kembali dilancarkan. Pada insiden ini, seorang ofisir Inggris, Robert Hamilton, tewas. Dan kemudian pada tahun 1807, Presiden Thomas Park juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Setelah Belanda pergi tahun 1950, Benteng Marlborough menjadi markas TNI Angkatan Darat hingga tahun 1977. Benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugarkan dan dijadikan bangunan cagar budaya. Daya tarik saat ini, Benteng Marlborough sudah menjadi salah satu objek wisata yang patut dikunjungi jika Anda berlibur ke kota Bengkulu. Benteng ini terdiri di atas tanah seluas 44.100 meter persegi, menghadap ke arah selatan. Sedangkan di belakang benteng ini ada pantai Tapak Padri. Arsitektur Inggris abad 17-an sangat terasa pada desain bangunan ini. Ketika memasuki pintu, Anda akan memasuki tempat berupa lorong, di mana pada lorong ini Anda bisa menemukan 4 buah pemakaman yang bertuliskan Girjousau 1704, Richard Wordsworth 1705, Kameskon 1737, dan yang terakhir Enstrain 1774. Dua di antaranya berasal dari zaman Benteng York. Di ujung lorong, Anda akan melewati jembatan yang panjangnya kurang lebih 10 meter. Menurut cerita, dulunya jembatan ini bisa ditarik ke atas dengan menggunakan rantai. Setelah diperhatikan, antara bangunan lorong dan bangunan utama dipisahkan oleh parit yang mengelilingi bangunan utama. Di bangunan utama ini, Anda akan menemukan ruang yang dulunya difungsikan sebagai penjara di sisi kanan dan di sisi kiri. Kedua penjara ini dipisahkan oleh pintu besi. Gal yang jangan sampai dilupakan adalah masuk lagi ke ruangan yang lebih dalam, lalu Anda akan menemukan jalan naik ke atas Benteng Marlborough. Ketika Anda naik ke atas, Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan, mulai dari hamparan Samudra Hindia
yang berbatasan dengan garis pantai Tapak pada Peri. Bentuk benteng dari atas dengan beberapa meriam yang menghadap ke laut dan pemandangan pemukiman warga sekitar serta kampung Cina yang tampak indah.